Bibelnya. Oh, Dari Kristen. mana? Aku mau nanya, dari mana abang tahu sejarahnya bahwa Kristen itu memang melawan Bibelnya? Jadi satu, Anda punya Alkitab di situ, Mbak? Ya, Coba Anda buka Lukas 4 nomor 8. Lukas. Tunggu ya bang. 4 nomor 8. Tunggu ya bang. Hmm. Ambil dulu. Lima kali kan tuh ya, 5 kali Bang Iwan ya. Aduh. Ada-ada aja teman-teman. Aduh. Udah dibilang juga amankan dulu. Kan gitu, amankan dulu Bang Iwan. Nah. Nah, nah itu tuh baru piring terbang kawan ya. Kayak Bang Iwan tuh baru piring tuh terbang ya. Lukas 4 nomor 8. Kan katanya di sini kan bang. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan ada kata Tuhan, bang. Sekarang saya mau tanya, Anda menyembah siapa? Tuhan? Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Nah, beda kan dengan kitabnya. Tadi apa kata Yesus? Sembahlah Allah, sembahlah Tuhan Allah, bukan sembahlah Tuhan Yesus. Beda udah. Makanya terbukti lagi kan melawan Bibelnya gitu. Gitu. Kan gimana? Nah, oke ya. Begini ya, Bang. Kan Alkitab ini punya versi baru, Bang. Punya Alkitab baru. Jadi kan memang kata-kata, aku juga udah pernah bertanya, kenapa di dalam Alkitab ini punya kata Allah, pada kata Allah itu kan hanya orang Islam gitu kan. Jadi orang itu berkata kepada saya kan, kebetulan juga aku sekolah pendetaan kemarin tuh bang. Jadi aku sampaikan sama dosa. Mbak, jaringannya agak berat gitu. Ngelak Anda. Ke jaringan yang bagus bisa nggak? Kayaknya gara-gara tertutup itu. Di ruangan tertutup makanya susah gitu. Iya Bang Iwan, saya mohon maaf ya Bang Iwan ya, bercanda aja tadi Bang Iwan ya. Aduh. Oke. Ini Bang, kebetulan kan aku sekolah kependetaan juga. Jadi aku kemarin bertanya sama dosen, kok di dalam Alkitab itu terus ada kata Allah, pada kata Allah itu kan Allahnya orang Islam gitu kan, Allahnya tetangga gitu. Katanya memang betul di dalam Alkitab ini ada kata Allah, tapi karena ini kan penulisan dari orang ke orang, jadi sejujurnya memang betul bahwa Alkitab yang lama ini mempunyai kata Allah, pada Allah itu kan Allahnya orang Islam. Di Alkitab baru bang tidak ada tertulis kata Allah lagi. Gitulah bang. Makanya aku bertanya sama bang, dari mana abang tahu kalau sejarahnya kan yang abang kasih tadi Lukas itu kan ada kata Tuhan di dalamnya, bukan hanya Allah saja. Nah gitu. Lalu apa hubungannya dengan yang saya nyatakan di judul? Anda sendiri sudah mengatakan ya sembah Tuhan Yesus, sedangkan Yesus menyembah Tuhan Allah. Kan beda di situ. Kan di Alkitab itu kan bukan katanya Tuhan Allah, bukan katanya Tuhan Yesus, katanya kan Tuhan Allah. Ya Tuhan Allahmu. Jadi bagi kami ini memang Tuhan Allah itu yang diartikannya itu memang sama dengan Tuhan Yesus.
Dari mana? Ada Yesus, Allahnya ada orang Yesus. Islam. Ada nggak Yesus mengaku aku adalah Allah? Memang nggak ada, Bang. Kan Nggak aku ada. udah bilang, ada lagi Alkitab memang yang tidak ada kata Allah di dalamnya. Lalu kenapa di Indonesia ini Alkitab ada memakai nama untuk apa? Umat Kristen itu, kata Allah itu memakai ada kosakata Allah di dalam kitabnya itu, maksud saya. Ya, tidak Untuk apa tahu tujuannya? bagi penulisnya. Mungkin penulisnya tadi sama ada hubungannya mereka dengan Islam. Itu Mbak, yang menerjemahkan pertama kali diminta Belanda kitab Anda itu adalah orang Muslim. Jadi dipakailah kata Allah di Indonesia khususnya. Yang menerjemahkannya orang Muslim karena di permintaan Belanda gitu. Justru itu, Bang, karena yang terjemahkannya orang Muslim, makanya orang Muslim memakai kata Allah di dalamnya, bukan kata Tuhan Yesus. Iya, kalau saya lebih sepakat nggak ada kata Allah di dalam kitab itulah. Anda gitu. Kalau saya sepakat juga. Lalu apa kata pendeta Anda? Kata dosenku katanya. Ya, dosen. Ya, kata dosennya, ya seperti Abang bilang, yang membuat Alkitab ini ada kaitannya dengan orang Islam yang membuatnya, yang menerjemahkannya ada kaitannya dengan Islam. Oh gitu. Jadi ya baru kami telusuri lah, masih belum karena judulku juga memang seperti ini. Judul kan aku mau skripsikan, Bang. Judulku memang ini, mencari tahu kenapa ada kata Allah di dalam Alkitab. Oh, ya bagus. Bagus tuh skripsinya. Kata Allah di dalam Alkitab hanya ada di Indonesia. Itulah, Bang. Asal muasalnya dari Makanya mana? tadi kan Dari penjajahan Belanda. Dari penjajahan Belanda ya, untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi penerjemahnya orang Islam. Nah, itu. Oke. Makanya lah, Bang. Kira-kira saya boleh Sebenarnya bertanya nggak? Ada orang tanya apa? Anda Kristen Katolik atau Protestan? Protestan, Bang. Coba, mana perintah Yesus jadilah Protestan? Memang nggak ada. Nah, nggak ada. Nggak ada. Lalu kenapa Anda jadi Protestan? Kan aku BNKP Protestan. Jadi kan hanya tulisannya aja, Protestan nggak harus dibilang Tuhan Yesus. Kayak gini. Adakah tertulis bahwa di Islam itu jadilah Islam? Ada. Enggak kan? Di mananya? Ada. Quran saya. Di mana? Saya tunjukkan ya. Ya udah. Nih. Selamat malam Pak Dehe. Selamat malam. Iya, Pak Dehe. selamat malam Pak Ustaz. Pak Dehe, tadi saya ada minta nomor WhatsApp tadi, belum dibalas ya? Udah dua kali saya balas Pak Ustaz. Oh ya udah, saya mau ada yang ditanyakan tentang ini, nantilah di telepon. Ya. Oke, saya sudah paham Pak Ustaz. Bukan masalah agama masalahnya. Masalah bisnis ya Pak Ustaz. Iya, betul itu. Nanti saya. Aku tahu Pak Ustaz. Oke. Mbak, nih ya, perintah masuk agama Islam. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam. Ada? Gitu. Ada nih. Ada gak perintah Yesus jadilah Protestan? Mbak? Mbak? Iya. Jangan termenung. Nih, ayatnya. Ada kan? Ada nggak kata Yesus, jadilah kau Protestan, masuklah kau ke dalam Protestan, coba.
Memang aku masih belum pelajari ke situnya, Bang. Mungkin ada. Iya. Mungkin ada. Nggak ada, Mbak. Anda perlu tahu, Mbak. Anda perlu tahu, Yesus itu tidak mengenal Kristen, Yesus tidak mengajarkan Kristen, dan Yesus tidak pernah memerintahkan Anda jadi Kristen. Nggak pernah. Karena Kristen itu, ya, apalagi Protestan, yang munculnya di abad ke-16, ya, pertama itu Katolik yang muncul. Karena Martin Luther ada, habis itu kan jadi Protestan. Dia bikin sekte sendiri, Protestan. Martin Luther yang bikin. Nah, di zaman dulu itu, ya Mbak ya, Kristen itu nggak ada di zaman Yesus. Tapi cuma pengikut Yesus bahasanya. Pengikut Yesus bukan Kristen. Disebut Kristen di zaman Yesus itu ada. Tapi sewaktu Yesus itu diangkat, 70 tahun setelah Yesus diangkat lebih, baru ada kosakata Kristen. Makanya saya bilang, Yesus kagak bawa Kristen, Yesus kagak kenal Kristen, dan Yesus tidak memerintahkan Anda jadi Kristen. Terus? Lalu kenapa Anda jadi Protestan? Ya, memang itu namanya Protestan yang dibuat Martin Luther. Lalu kenapa Anda jadi Kristen? Ikut Martin Luther, Anda bukan ikut Yesus berarti dah. Berarti Anda ikut Martin Luther, Anda itu berarti bukan ikut Yesus. Pasti Martin Luther kan sudah tahu sedikit daerah kaum. Kristen itu harus dinamakan Protestan, Bang. Iya. Coba iya, apa yang diikuti? Kan apa yang Anda ikuti dari contoh Yesus? Coba. Ya, kalau mengikuti Yesus kita harus kan berbuat baik, mengasihi, tidak membuat orang merugikan orang. Mbak, bukan cuma itu. Yesus juga menyuruh menyembah Tuhannya, karena Yesus punya Tuhan. Bang, nggak ada sejarahnya Tuhan itu mempunyai Tuhan lagi, Bang. Tuhan itu, iya Bang. Tuhan itu hanya satu, Bang. Saya tampilkan ya. Baik. Tuhan hanya satu kan? Ya, baik. Nih, saya tak tunjukkan sama Anda ya. Yesus punya Tuhan dia. Nih Mbak, ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi." Nih, Yesus yang ngomong, dia punya Tuhan. Dia sendiri kan yang ngomong. Kan terus itu, Bang, Yesus menyembah, dia ada di dunia, Bang. Terus Yesus menyembah Tuhannya nih. Yesus menyembah Tuhannya dengan murid-muridnya. Tuh. Yohanes 4 nomor 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus aja menyembah dengan murid-muridnya. Menyembah Tuhannya. Kan dia melakukan itu, Bang, semenjak dia ada di dunia. Dia mengajari murid-muridnya. Mengajari murid-muridnya. Terus? Tapi sebenarnya kan dia itu memang yang disembahnya itu memang hanya dia, Bang. Dia ajari bahwa bagaimana tata cara untuk menyembah Tuhan Yesus. Kalau kayak gitu namanya bertele-tele. Yesus itu waktu dia diturunkan di muka bumi 33 tahun umurnya. Ya, 33 tahun bukan berarti setelah
Yesus itu nggak ada lagi, Mbak. Baru ada pengajaran seperti ini. 1 Yohanes 4:22 ini Yesus itu menyembah. Lalu bagaimana selama 33 tahun kata Anda ya? Dia mengajarkan kepada murid-muridnya untuk cara menyembah dirinya. Lebih baik waktu di dunia gitu. Dipraktekin saja. Gak ada praktek murid-murid untuk menyembah Yesus. Gak ada murid-murid Yesus itu menyembah dirinya Yesus. Gak ada. Itu aja. Kalau bang gitu itu kan semenjak jadi dunia hanya membuat kemana murid-muridnya bisa sejalan dengan dia, bisa mengikuti yang dia yang diajarkan. Nggak harus bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai Tuhan yang lain. Enggak. Mbak, saya silakan tanya ke pendeta Anda aja nanti ya. Ini saya udah tampilkan datanya dan silakan Anda catat untuk skripsi Anda. Ya. Gitu. Matius 11:25 Yesus mempunyai Tuhan. Yohanes 4 nomor 22 Yesus menyembah Tuhannya. Yohanes 10 nomor 30 aku lebih besar Bapa dan aku adalah satu, kata Yesus. Artinya satu pengajaran, bukan satu pribadi. Gitu. Jadi jangan salah sembah. Coba Yesus mempraktekkan menyembah Tuhannya. Yesus bersyukur kepada Tuhannya. Udah saya bacakan dalilnya sama Anda dan itu pun tertera di kitab Anda. Ada tanggapan, Mbak? Nggak ada lagi bang. Nggak ada lagi. Ya udah, pelajari dulu yang saya sampaikan tadi ya, Mbak ya. Ustaz. Oke bang. Sebelum turun, boleh saya bertanya sama mbaknya sebelum turun? Iya. Iya bang. Oh iya. Kenapa bang nih? Iya. Kalau memang Ornis kenapa? Enggak, ada yang saya tanya bukan kenapa-napa. Katanya tadi kan Nanya apa? Iya, sebentar dulu biar saya bicara. Katanya tadi lagi menyusun skripsi. Lalu dalam kesalahan pendeta itu, apakah sudah dipelajari juga mengenai Yesus ini ketika dia umur 13 tahun sampai dia 29? Apakah di dalam sekolah sudah dipelajari? Penasaran banget. Penasaran banget pada headingan itu. Jadi karena Sudah Pak nih. sudah dipelajari. Nah, berhubung itu sesama aliran kami nih, dia BNKP, saya BNKP juga. Jadi di BNKP kami belum pelajari. Jadi karena dia sudah sekolah teologi, jadi sudah dipelajari. Jadi apakah ada cerita beliau ini Mbak antara umur 13 sampai 29 itu? Karena kami sebagai jemaat biasa belum kami pelajari, makanya saya tanya. Oh itu. Ya. Abang mau nanya. Tadi umur 12 sampai ke 13 tahun ya? Umur 13 sampai 29 tahun. Oh. Umur Tuhan Yesus pas dia dibaptis sampai 25 tahun. Dia itu mengajar murid-murid, mengajar di Bible untuk mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Memang nggak ada tertulis di dalam Alkitab. Tapi dari Memang mana? nggak ada tertulis. dari mana tahu itu dia mengajar? Dari Alkitab mana? Itu yang kami belum tahu. Kalau dari Alkitabnya mungkin dari Alkitab besar kami. Suatu saat nanti aku masuk lagi di sini, aku akan mengasih tahu di Alkitab mana tertulis itu. Kebetulan di Alkitab saya belum ada.
Mungkin ada versi baru di Alkitab dosen kami, aku usahakan untuk ngambilnya, bahwa umur 12 tahun ke 15 tahun itu Tuhan Yesus mengajar di Bible waktu pas dia selesai dibaptis. Jadi ada lagi Alkitab selain Alkitab yang kita pakai sehari-hari itu? Ada Bang, silakan mendownload Alkitabnya Bang. Ada juga silakan beli atau silakan juga ada di aplikasi Bang. Lalu Alkitab yang asli. Lalu kenapa tidak diberitahu kepada umat Nasrani Alkitab itu? Kenapa sepertinya dia disembunyikan? Bukan nggak diberitahu Bang. Bukan nggak diberitahu Bang. Sebenarnya sudah diberitahu. Tetapi kita sebagai manusia-manusia ini, sebagai orang-orang Kristen, tidak mau mengeluarkan uang untuk membeli. Maunya digratiskan saja. Tapi baru saya dengar ini ada lagi Alkitab. Alkitab apa namanya? Bang, maaf ya Bang. Bukan hanya baru didengar Bang, udah dari dulunya ada Alkitab itu Bang. Iya, tetapi yang kita pakai ini memang Alkitab apa namanya? Abang buka aplikasi ya, bukan aplikasinya. Ada Alkitab nanti versi baru. Ya, Alkitab versi baru. 2000 TB2 itu, TB2 tahun 2024. TB2. Berarti baru kalau 2024 baru keluar. Iya, baru keluar. Bang. Ada Pak. Tahun kemarin pada TB2. Oh. Nanti di situ Bang nggak ada kata Allah di dalamnya lagi Bang. Iya, saya tahu. Lalu kenapa ditiadakan Allah itu dari umat Kristen di Alkitab yang baru ini? Memang itu kan Allah itu kan Allahnya orang Islam Bang. Kan ku bilang tadi kan Bang, yang membuat Alkitab lama ini dengan Alkitab baru ada kaitannya dengan orang Islam, ya, yang membuatnya ada kerjasamanya dengan orang Islam, ya. Makanya ada kata Allah di dalamnya. Jadi di versi baru ini Bang, memang betul-betul yang Kristen, enggak ada lagi campur tangan orang Islam, gitu. Tapi sama Alkitabnya, sama. Contohnya ada Paulus, sama juga. Ada Bang, ada. Hanya kata Allah dan sebagainya yang tak ada di dalamnya nanti. Oh, jadi Alkitab baru ditiadakan kata Allah. Hanya itu perbedaannya, ditiadakan kata Allah. Karena berarti kita orang Kristen tidak boleh pakai Allah lagi, begitu? Pakai Allah lagi? Tidak Bang. Bahkan adalah Bang, Abang coba download aja, nanti Abang pelajari, dan aku juga akan membuktikannya nanti kemana yang dibilang Abang Yusuf tadi kan, Yusuf PI. Aku tadi masuk ke sini kebetulan aku lagi nulis skripsi. Ya, karena pas ku buka TikTokku kan katanya Kristen melawan Biblenya. Makanya aku bertanya dari mana sejarahnya Abang tahu bahwa Kristen itu melawan Bible. Lalu apakah sudah dijelaskan lagi ayat-ayat gantung itu seperti ketika di Taman Eden itu pasal 3, Kejadian 3, 1-5, apakah sudah ada versi baru juga itu? Karena di situ gantung kalimatnya. Kata Allah di situ, ketika engkau memakan buah yang ada di Taman Eden itu, engkau mati. Apakah sudah ada versi baru juga model begitu? Abang coba beli aja, baca. Yaudah, kalau memang nanti ada di dalamnya, pasti ada Bang, ada versinya, ada penjelasannya di dalam itu. Tidak ada kata gantung lagi di dalamnya. Coba baca dulu di situ, saya mau bertanya karena kebetulan bahkan lagi nyusun skripsi juga, ini penting juga ini biar nanti pengikut-pengikut Yesus Kristus itu tidak akan bingung dengan kitabnya sendiri.
Soalnya di sini Maksudnya? agak penasaran saya kalimatnya. Kebetulan mbaknya ini masih kuliah, bisalah ditanyakan apakah ada asumsi atau doktrin mengenai kejadian kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Nah, bagaimana pendapat Mbak sebagai sekolah teologi? Karena di sini dikatakan, Mbak baca apa saya yang baca atau Pak Ustaz yang baca? Monggo, silakan Pak Dehe. Oh, oke. Saya baca ya, biar saya tanya. Izin dulu Pak Ustaz ya. Adapun ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Atau sekarang seperti Tuhan ya. Tapi tentang yang baik dan yang jahat. Bagaimana pendapat Mbak di sini setelah mempelajarinya? Apakah yang berbohong ini Maksudnya? Tuhan atau si jahat iblis? Ya tidak mungkin lah. Kalau menurut saya tidak mungkin Tuhan Yesus berbohong. Iya. Yang berbohong pasti kan kita tahu secara logika pasti yang berbohong itu adalah ular. Menyuruh manusia, kan itu iblis. Ular itu kan itu iblis. Menyuruh manusia, menyuruh Adam dan Hawa untuk memakan buah itu. Supaya mereka sebenarnya bukan apa. Dia menyuruh itu supaya mereka tahu bahwa mereka itu manusia, bukan manusia utuh. Sebenarnya kan dulu mereka tidak mengerti bagaimana cara berpakaian, apakah mereka punya pakaian atau tidak, kan? Jadi dengan memakan buah itu, maka mereka akan menjadi manusia yang yang manusia yang utuh, yang berbuat dosa, yang bisa, yang ada dosanya itu. Makanya dia menyuruh. Ular itu cerdik. Cerdiknya bukan cerdik kayak mana bilangnya? Menyuruh orang untuk masuk ke jurang. Berat Pak Dehe, berat. Jadi Berat nih. dalilnya dari mana Mbak ambil? Jaringan juga putus-putus. Iya, Apa? jaringan. Dalilnya dari mana diambil itu? Di sini dikatakan bahwa iya, dari mana diambil jawaban ini? Dari kitab mana? Atau hanya asumsi saja? Memang kan seperti yang Bapak tadi kan, yang Bapak baca tadi kan, bukan apa. Ini Iya, di sini saya pemikiranku ya, baca. Bang. Ya, sebentar. Di sini saya baca dikatakan ketika engkau memakannya, kamu sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Tetapi setelah mereka makan juga mereka tidak mati. Yang mana yang berdusta di sini? Yang berdusta itu kan adalah ular, Bang. Tapi di sini mereka tidak mati. Memang sebenarnya buah itu bukan